Pernah kebayang nggak sih seni pertunjukan itu bakal dirombak total cuma gara-gara hidung kita? Nah, di sesi eksplorasi materi kali ini, kita bakal bedah tuntas sebuah pergeseran paradigma yang benar-benar radikal. Kita akan ngebahas konsep revolusioner dari buku terbitan tahun 2026, judulnya Epistemologi Aroma, karya Dr. E.N. Nurhasanah. Buku ini tuh nggak cuma ngasih teori baru, tapi secara sistematis menantang definisi kita tentang apa itu teater, dengan masukin satu elemen sains saraf yang sering banget kita lupain, indera penciuman kita. Coba diingat-ingat lagi, kapan terakhir kali kamu nyium sesuatu? Misalnya nih, aroma tanah basah sehabis hujan, atau mungkin bau tajam besi berkarat. Dan tiba-tiba, tanpa kamu sadari, kamu langsung terlempar ke masa lalu. Sensasinya kuat banget kan? Nah, aroma itu nggak minta izin dulu ke logika kamu. Dia langsung ambil alih sistem saraf. Dan kekuatan biologis purba inilah yang sekarang mulai dipakai buat mendefinisikan ulang cara kita bercerita di atas panggung. Biar bahasanya gampang diikutin, ini dia roadmap sistematis kita hari ini. Kita mulai dari ilusi visual teater tradisional, terus ke sains di balik memori aroma, lanjut ke fisikalitas kolaps olfaktori, lalu ngebahas aroma sebagai narator utama, dan pastinya kita tutup dengan masa depan teater sensorik. Oke, langsung aja kita masuk ke bagian pertama, ilusi visual teater tradisional. Di sini kita bakal coba nantangin status quo dan ngeliat batasan dari teater konvensional yang udah berabad-abad kita tonton. Lihat deh perbandingan di sini. Ini dengan sangat brilian nunjukin apa sih letak kebaruan dari buku ini. Selama ini, teater tradisional itu kan didominasi visual dan audio. Kita duduk manis, jaga jarak, dan mengevaluasi cerita secara intelektual. Jauh gitu rasanya. Tapi teater sensorik atau osmodrama ngancurin jarak itu. Pengalamannya jadi sangat visceral dan intim. Karena apa? Karena kamu secara fisik menghirup pertunjukan itu langsung ke dalam paru-paru kamu. Kita bukan lagi penonton pasif, tapi partisipan yang bioreaktif. Lanjut ke bagian kedua, sains di balik memori aroma. Nah, di sini kita bakal lihat bukti ilmiahnya. Biar kita paham kalau pakai aroma ini bukan sekedar gimmick seni aja, tapi beneran sebuah peretasan neurologis. Bayangin sistem penciuman kita ini kayak jalan tol VIP di otak. Gini, kalau kita ngelihat cahaya atau dengar suara, sinyalnya itu pasti nyangkut dulu di talamus, semacam gerbang tol logikanya otak lah. Tapi aroma, molekul volatil ini langsung ngebut ngelewatin talamus. Dia punya jalur khusus yang langsung nembak ke amigdala dan hipokampus, pusat emosi dan memori kita. Makanya, tubuh kita tuh langsung ngasih respon somatik secara instan, bahkan sebelum otak sadar kita ini lagi bereaksi sama apa. Nah, poin krusial yang perlu kita garis bawahi di sini adalah fenomena yang namanya efek Proust. Ini fenomena biologis di mana sebuah aroma bisa memicu ingatan autobiografi kita secara spontan dan tanpa kita minta. Dengan memanfaatkan ini, kreator teater bisa dengan gampang lewatin pertahanan rasional kita dan langsung nyentuh memori kita yang paling dalam dan paling jujur. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga, fisikalitas kolaps olfaktori. Kita bakal lihat gimana jalan tol biologis tadi benar-benar diterjemahin jadi reaksi fisik yang nyata di atas panggung. Terminologinya cukup keren ya, collapse olfactory. Sederhananya, ini adalah momen visceral yang tepat di mana jarak antara penonton dan aktor itu hancur berantakan. Ketika sebuah aroma memicu beban memori, tubuh itu bakal ngasih respons yang nggak bisa dikontrol. Entah itu bahu yang tiba-tiba merosot atau nafas yang tertahan. Ini bukan lagi acting ya, tapi keberadaan fisik yang otentik karena secara harfiah dikendalikan oleh instruksi kimiawi. Dan yang bikin ini makin analitik, penulisnya nunjukin kalau ini tuh bukan sekedar teori kosong. Lewat teknologi motion capture, kita benar-benar bisa memetakan secara presisi gimana tubuh itu bereaksi terhadap molekul volatil. Jadi aroma itu terbukti secara ilmiah bisa mendikte gravitasi dan pergerakan. Memori yang tadinya abstrak banget, sekarang bisa diukur dan dilihat wujud fisiknya secara konkret. Kita sampai di bagian keempat, aroma sebagai narator utama. Setelah ngerti sains dan fisiknya, sekarang kita lihat gimana penulis naskah Meg ini sebagai alat bercerita yang luar biasa. Coba deh perhatikan tabel profil aroma ini. Di sini kita bisa lihat secara sistematis gimana isyarat aroma bekerja layaknya naskah. Misalnya, aroma petrichor atau tanah basah. Ini ngasih instruksi biologis yang bikin postur tubuh aktor jadi lebih melunak, berjangkar kuat ke bumi. Sebaliknya, coba deh tembak dengan aroma ozon yang tajam. Langsung otomatis gerakannya jadi waspada, kaku, dan terfragmentasi. Bener-bener mind-blowing kan? Bayangin gini, ada seorang aktor di panggung, dia senyum manis banget ke arah penonton. Tapi, ruangan tiba-tiba berbau dingin kayak logam berkarat. Nah, disinilah aroma bertindak sebagai narator utamanya.
Dia membongkar kebohongan dari senyuman si aktor tadi, ngasih tahu kita kenyataan yang mengerikan tanpa perlu satu kata pun diucapin. Aroma jadi subteks paling jujur yang bisa nyiptain sebuah ekosistem bioreaktif bareng-bareng di dalam ruangan itu. Terus pertanyaannya, eksekusinya gimana? Kenalkan, osmodrama. Ini adalah sebuah pendekatan, atau lebih tepatnya manipulasi teknologi presisi tinggi, kayak mesin Smeller 2.0, buat ngatur urutan aroma secara kronologis. Mirip banget sama montasi visual dalam film. Cuma ini bentuknya rilis dan sedot molekul aroma di udara buat ngebangun struktur cerita nonverbal. Presisi waktunya itu luar biasa akurat loh. Terakhir, bagian kelima, masa depan teater sensorik. Dari semua benang merah analitik yang udah kita bahas, mari kita tarik kesimpulan. Apa sih dampaknya buat masa depan cara manusia bercerita? Panggung masa depan tidak lagi cukup hanya untuk dipandang, ia harus dihirup. Kutipan dari Dr. N ini merangkum pergeseran paradigma kita dengan sangat sempurna. Kita lagi bergerak dari era di mana kita cuma jadi pengamat visual yang pasif menuju realitas yang benar-benar membumi, intim dan kerasa secara somatik. Seni bercerita nggak lagi cuma lewat mata dan telinga, tapi masuk langsung ke dalam sel-sel pernapasan kita. Sebagai penutup sesi bedah materi kita hari ini, saya mau ninggalin satu pertanyaan yang lumayan provokatif buat kamu pikirin. Kalau cerita-cerita yang paling jujur itu sebenarnya ditulis di udara yang kita hirup, kira-kira ingatan apa yang bakal kebangun pas kamu menarik napas berikutnya? Ingat ya, setiap kali kita bernapas, kita lagi ikut berpartisipasi dalam bentuk komunikasi paling purba yang dimiliki manusia. Makasih banyak udah ikut seru-seruan di eksplorasi materi ini, sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.